Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita belajar melalui daring. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun kita pembelajarannya secara daring. Anak-anak, pagi ini kalian akan belajar di subtema 3 pembelajaran 2. Anak-anak, mari kita lihat bersama-sama bukunya pada halaman 132. Di sini kalian bisa melihat gerabah ya. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Tentu saja, itu akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya anak-anak. Kemudian kita bisa melihat di sini ada bacaan. Selesai memilih gerabah yang akan dibeli, Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah, tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Oh, jadi ayah Lani ini sebagai pengrajin gerabah. Banyak pengrajin yang sedang bekerja. Semua pengrajin memiliki pembagian tugas masing-masing. Ada yang membuat adonan dari tanah liat, ada yang sedang mencetak, ada yang menjemur dan membakar gerabah-gerabah yang baru setengah jadi. Ada juga yang sedang mewarnai gerabah-gerabah yang telah kering. Pak, bolehkah saya mencoba membentuk gerabah? Pinta Lani kepada salah satu pengrajin. Memangnya kamu bisa, Lani? Goda ayah Lani. Ah, ayah, semuanya kan perlu dicoba. Soal hasilnya dipikir belakangan, canda Lani. Kemudian di sini ada gambar membentuk gerabah. Kalian ingat ya anak-anak, gerabah itu dari tanah liat yang dibentuk. Kemudian proses akhirnya itu dengan dibakar supaya lebih awet. Coba kamu perhatikan pengrajin tua itu, kasihan sekali tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu beristirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk, membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan bekerja keras. Namun sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya, kini tubuhnya menjadi bungkuk, kata pengrajin. Benar sekali, Lani. Tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan, sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya, tambah ayah Lani. Ayo coba kita amati macam-macam kelainan pada organ gerak pasif. Organ gerak pasif kita itu berupa tulang ya. Masih ingat ya anak-anak, untuk organ gerak aktif itu berupa otot. Ini gambar fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup, yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka, yang merobek atau menembus kulit atau otot. Kemudian yang kedua, gangguan tulang itu osteoporosis. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal.
Maka penting untuk kalian untuk meminum susu karena mengandung kalsium dan baik untuk tulang sehingga menghindari dari osteoporosis. Yang ketiga yaitu fisura, retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Kemudian lordosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ada gambar anak yang terlalu ini tidak membungkuk tapi sebaliknya, itu disebut lordosis. Kemudian ada skoliosis. Skoliosis itu tulangnya membengkok ke samping karena ini kesalahan dalam cara duduk sehingga kalian jika duduk meskipun tidak ada sandarannya, kalian tidak boleh membengkokkan tubuh kalian karena itu akan membentuk tulang menjadi bengkok yang disebut skoliosis seperti ini. Membentuk huruf S tulang belakangnya. Kemudian ini kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ini anak-anak. Di sini ada cara untuk membuat gerabah membentuk kelainan tulang, lordosis, skoliosis, kifosis. Nah, kemudian posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Ini ya anak-anak, kalian bisa membacanya hingga selesai. Nah, masih seperti kemarin, Bu Ferry tugaskan juga hari ini untuk menemukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Ide pokok itu adalah gagasan utama anak-anak, adalah kalimat inti dari sebuah paragraf. Intinya apa? Nah, itu sebagai ide pokoknya. Kalian bisa tulis di sini dari paragraf 1 hingga 9. Untuk tugas hari ini cukup untuk menuliskan ide pokoknya saja yang tadi di buku latihan kalian. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.